Halo, 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 kembali lagi di Gistian Family. Udah lama banget gak bikin video. Ya karena jadi orang tua baru, jadinya banyak kesibukan-kesibukan yang harus dilakuin ya. Ngurus bayi, cuma berdua doang dengan suami, jauh dari keluarga. Jadi, aduh, ya, sampai sekarang pun masih sih. Sekarang lagi si dedeknya lagi dititip ke bapaknya, dianteng sama bapaknya. Jadi ada kesempatan ya udah take video. Nah, di video kali ini aku mau bahas mengenai biaya pemeriksaan selama aku hamil di Jepang. Dari biaya pemeriksaan di trimester ke-1 sampai trimester ke-3 sebelum lahiran. Nggak basa-basi, nggak babi bu, langsung aja. Ini tuh tidak termasuk biaya-biaya seperti ongkos bus atau JR atau taksi gitu. Jadi langsung aja. Dedenya lagi ngamuk. Halo. Udah launching nih kemarin. Ikut yuk mama take video. Oke, langsung aja. Jadi waktu pas pertama ke klinik itu, pas pemeriksaan pertama kali, biaya yang aku keluarin tuh 2.500 yen. Udah gitu, karena di klinik cuma ngetes aja apakah bener aku hamil atau enggak, lalu dipindahkan ke RS yang lebih besar. Dan waktu itu biaya pertamanya pemeriksaan yaitu 2.460. Nah, karena di Jepang itu sebelum 8 minggu tidak memiliki kupon pemeriksaan, jadi semua biaya itu ditanggung oleh sendiri, dan itu biaya yang harus dikeluarkan untuk pemeriksaan awalnya. Udah gitu, pemeriksaan selanjutnya tuh waktu itu di pemeriksaan 8 minggu, dan biaya pada saat itu yang aku keluarkan adalah 3.490 yen. Nah, karena udah 8 minggu, terus aku udah ke Yakuba, terus dapet tuh kan Boshitecho sama kupon pemeriksaan dari pemerintah. Jadi ada diskon gitu, bahkan bisa sampai gratis. Nah, berikut biaya-biayanya setelah aku dapat kupon pemeriksaan kehamilan dari pemerintah. Nah, setelah 8 minggu itu, next visitnya tuh aku di 11 minggu, yaitu 200 yen. Ya, biayanya cuma 200 yen. Nah, udah dari situ aku pemeriksaan selanjutnya itu di 12 minggu. Sebenarnya kan ininya tuh per 2 minggu ya, per 2 minggu, karena kan awalnya tuh sebelum 16 minggu tuh pasti per 2 minggu, cuma waktu itu kebetulan dari 11 langsung 12 tuh karena ada karena mepet waktunya kan aku waktu itu. Nah, pas di 12 minggu itu biayanya 0 yen, gak bayar sama sekali. Gratis. Udah gitu, selanjutnya tuh pemeriksaannya tuh di 16 minggu. Nah, di 16 minggu biaya yang aku keluarin tuh cuma 360 yen. Ya ampun, cuma 30 ribuan. Nah, setelah itu aku waktu itu karena aku punya riwayat penyakit ini, anemia. Pada saat itu tuh aku ngerasa nih, aku tuh kerasa banget. Akhirnya aku ke dokter gitu kan, meriksa. Nah, saat itu sebenarnya tidak memakai kupon pemeriksaan, jadi aku membayar 2.040. Lalu selanjutnya kan setelah 16 minggu kan sebulan sekali tuh, jadi 16 minggu udah gitu, selanjutnya tuh 20 minggu. Nah, 20 minggu aku cuma bayar 360 yen. Udah gitu, selanjutnya di 24 minggu. Di 24 minggu aku nggak bayar. Nah, udah gitu,
pada saat 24 minggu aku kan tes tuh, tes darah ya, tes darah, tes apa namanya, gula darah. Ternyata pada saat itu ininya hasilnya ada positif tinggi gitu. Terus melakukan pemeriksaan selanjutnya. Nah, pemeriksaan selanjutnya itu tidak memakai kupon. Jadi aku bayar, tapi bayarnya nggak mahal, cuma 890 yen. Udah 24 minggu, selanjutnya di 26 minggu. Di 26 minggu itu bayarnya cuma 360 yen. Udah gitu, selanjutnya ya di 28 minggu aku bayarnya 560 yen. Nah, udah gitu di 30 minggu ya. Di 30 minggu aku bayar 360 yen. Pemeriksaan berlangsung 2 minggu sekali. Nah, di 32 minggu aku bayarnya 560 yen. Nah, udah gitu di usia 34 minggu selanjutnya aku nggak bayar 0 rupiah, 0 yen. Udah gitu di 36 minggu aku juga nggak bayar, jadi 0 yen. Nah, udah gitu selanjutnya 37 minggu. Nah, di 37 minggu aku juga nggak bayar, bayarnya 0 yen. Jadi pemeriksaan di Jepang itu kalau udah 36 minggu, selanjutnya pemeriksaan dilakukan seminggu sekali. Nah, udah gitu udah 37 minggu, aku selanjutnya tuh 38 minggu, nggak bayar lagi, jadi 0 yen. Nah, pada saat itu aku ada pemeriksaan di unit gawat darurat karena ngerasa ada sesuatu, akhirnya pergi gitu kan malam-malam ke rumah sakit. Itu nggak pakai kupon, jadi ada biayanya 2130 yen. Terus pemeriksaan terakhir di 39 minggu, karena di 39 minggu nggak ada kupon USG, jadi cuma ada kupon pemeriksaan doang. Jadi bayarnya agak mahal, jadi 1410 yen. Jadi total selama pemeriksaan kehamilan yang aku lakukan di Jepang ini aku ya, adalah 17.680 yen. Kalau dirupiahkan 2 juta rupiah. ya kurang lebih 2 juta kurang lah ya. Lumayan. Tapi itu belum termasuk kayak ongkos bis buat kesana ya, terus ongkos kereta, terus taksi, dan juga obat-obatan kayak misalnya beli suplemen, vitamin kehamilan, terus juga di luar kayak obat-obat mual gitu kan, karena kan morning sickness butuh obat mual karena tidak tahan dengan mualnya. Kayak gitu, obat-obat kram gitu kan, karena waktu pas hamil tuh aduh kaki tuh kram gitu tiba-tiba malam-malam. Terus juga obat sakit kepala karena ya yang namanya hamil kan juga anemia, terus jadinya sakit kepala gitu. Itu obat-obat resep dokter itu tuh aku selama hamil tuh ngeluarin 1960 yen. Nah gitu, kalau misalnya ongkos aku totalin tuh dari awal sampai itu ya sekitar, justru lebih mahalan ongkosnya. Aku ongkosnya lebih mahal daripada biaya pemeriksaan kehamilan. Karena banyak banget aku ongkosnya tuh pakai taksi. Dan karena tinggalnya di kampung, jadi rumah sakitnya tuh agak jauh, makanya ongkosnya lebih mahal daripada biaya pemeriksaan kehamilannya. Total ongkos yang aku keluarin selama aku hamil adalah ongkos ini pakai JR ke rumah sakitnya tuh sekitar 62.000. Wow. Terus pakai taksi 11.360. Wah. Terus juga dari
taksi dari stasiun dekat rumah ke rumah 10 ribuan, aduh. Terus dari rumah sakit gitu kan pakai shuttle bus gratis ke kota yang paling dekat dari sini itu 9.280. Terus juga dari rumah ke RS waktu pas ada drama ke unit gawat darurat itu 30.000. Ya total ongkos selama aku hamil adalah 122.780 yen alias 13 jutaan, lebih mahal daripada biaya pemeriksaan. Wow. Ya segitu aja ya, bongkar-bongkar biaya pemeriksaanku selama hamil di Jepang ini. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya dengan Gistian Family. Welcome member baru, ini anggota baru, welcome anggota baru. Bye bye. Bye bye.